Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita tanggal 8 Agustus 2021 kembali beribadah secara online live streaming. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingatkan bahwa ada penyesuaian peraturan PPKM level 4 khususnya DKI Jakarta seluruhnya saudara, level 4. Dan di bagian Indonesia bagian lain ada yang level 3. Saudara terkasih dalam Tuhan, di mana pemerintah ada kelonggaran-kelonggaran dari sebelumnya saudara. Dan diperpanjang hingga esok hari tanggal 9 Agustus 2021. Besok kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Presiden Republik Indonesia secara langsung untuk tahap berikutnya seperti apa. Kita doakan, kita percaya ini segera pasti berlalu. Amin saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saudara melihat juga banyak sekali petugas-petugas medis yang bekerja begitu lelahnya saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mendengarkan ada saudara ipar saya, dia sebagai seorang perawat, di antara teman-temannya dia yang masih sehat saudara. Yang lain dirumahkan, isolasi mandiri, hanya dia seorang saudara. Puji nama Tuhan, kita harus mendukung pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan ini. Amin saudara. Karena banyak sekali para perawat, juga kita tahu para dokter, petugas medis yang tidak sedikit juga meninggal saudara terkasih dalam Tuhan. Indonesia darurat corona saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, saya ingatkan senantiasa ada protokol kesehatan yang saudara dan saya harus lakukan, yaitu menggunakan masker senantiasa, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan juga menjaga jarak saudara dengan orang yang lainnya saudara terkasih dalam Tuhan. Untuk meminimalkan secara maksimal saudara dan saya tertular dari COVID-19 ataupun menularkan COVID-19 sebagai OTG. Saudara terkasih dalam Tuhan, juga selamat kepada ganda putri Indonesia yang luar biasa hari Senin lalu, Gracia Poli dan Apriani Rahayu saudara. Juara mendapatkan emas pertama kali dalam Olimpiade ganda putri. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada hari ini tema firman Allah adalah overcoming fear of death. Artinya apa saudara? Mengatasi ketakutan atas kematian saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak sedikit orang yang takut akan namanya kematian. Bukan artinya saya katakan, wah kalau gitu Pak Pendeta nggak usah protokol kesehatan, toh judulnya aja mengatasi ketakutan atas kematian. Bukan seperti itu saudara terkasih dalam Tuhan. Peraturan pemerintah harus kita laksanakan, tetapi mengenai kematian adalah waktunya Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada sebuah film yang waktu malam hari, kurang lebih 5 hari lalu, saya jarang sekali nonton TV saudara. Jarang sekali nonton film-film di TV. Tapi suatu ketika pada malam hari, saya tidak bisa tidur, saya buka TV, ternyata ada sebuah film yang luar biasa. Judulnya ini mekanik apa gitu saudara. Dan film action luar biasa. Kalau nggak salah bintangnya namanya Jason siapa sih juga nggak tahu saudara, jarang nonton film. Dan digambarkan di situ dia harus memburu orang-orang yang tanda kutip sebagai pemburu bayaran. Ada orang yang kayanya luar biasa. Apartemennya itu 1 lantai di paling atas. Ada kolam renang secara khusus di gedungnya, keluar dari gedungnya kolam renangnya keluar, menjorok keluar saudara. Dan kalau saudara lihat di LCD itu ada orang pengawalnya saudara. Sekalipun sudah di tempat apartemen yang mewah, apartemen yang benar-benar secure, aman, tetapi di tengah dia harus berenang, dia olahraga, ada yang menjaganya. Kenapa saudara? Orang ini takut akan namanya kematian, takut diburu orang, takut mungkin musuhnya banyak membunuh dia. Mechanic Resurrection saudara judulnya. Dan kemudian setelah film itu nggak sengaja juga saya belum bisa tidur, saya lihat ada semua film lagi saudara. Padahal saya jarang nonton film saudara. Dan bintang yang sama. Film ini judulnya Crank High Voltage. Bintangnya yang sama juga saudara. Aktor yang sama si Jason juga. Apa yang terjadi ternyata diceritakan bahwa dia adalah orang yang sangat amat kuat, fisiknya luar biasa. Jantungnya begitu kuat, hebat saudara. Tetapi ada seorang tua mafia yang luar biasa kayanya dan luar biasa menguasai peredaran segala macam hal-hal black, hal-hal kegelapan. Orang di atas usia 100 tahun ini, dia
jantungnya dia, saudara. Sehingga aktor yang bintang utamanya itu dia menggunakan, sepertinya dikatakan menggunakan baterai atau listrik, saudara, untuk menghidupkan dirinya. Dia colokkan ketika dia lemas, dia colokkan pada tiang listrik, kawat-kawat kabel listrik untuk kuat lagi, saudara. Dia mau mencari di mana jantung dia. Artinya apa, saudara? Orang yang usianya panjang ini dia mau panjang terus hidupnya mau sehat. Mau nggak takut akan namanya kematian. Inilah yang dimana orang-orang senantiasa takut yang namanya kematian. Bahkan beberapa saat lalu ada sebuah obat yang sebenarnya untuk binatang, saudara. Untuk binatang, obat cacing untuk binatang. Tetapi diteliti bagus juga untuk COVID-19. Sebagian besar mengatakan seperti itu. Dan barang itu waktu pertama-tama dikabarkan habis hilang dari peredaran, saudara. Ada yang membelinya begitu banyak, menstoknya. Lalu apa yang terjadi? Bahkan untuk 1 galon itu, satu kecil, jerigen kecil, saudara, itu dijual jutaan rupiah, saudara. Untuk apa? Orang takut namanya kematian. Ini juga ada gambar tabung-tabung oksigen, saudara. Orang mereka sengaja untuk menahan, tidak menjualnya, untuk menjual lebih mahal lagi. Ini digambarkan, saya melihat ini di TV. Di TV itu ternyata daerah Kalimantan ada yang menstok 550 tabung oksigen yang besar-besar, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan ketangkep polisi. Saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa? Orang takut yang namanya kematian. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya seharusnya sebagai orang percaya, kita tidak takut akan apa yang namanya kematian. Karena kematian adalah sebuah jendela, sebuah pintu saudara dan saya masuk dalam kehidupan yang kekal, kehidupan yang real, yang sesungguhnya, yang tiada habis-habisnya. Itulah yang saudara dan saya akan masuki. Maka saudara dan dan saya harus tahu bahwa ada 3 hal penting mengenai mengatasi ketakutan atas kematian ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Allah berkata dalam kitab Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Sekali lagi saya bacakan Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ketahuilah saudara dan saya, firman Allah juga dikatakan dalam bahasa Inggris NIV, dikatakan precious in the sight of the Lord. Sungguh sangat amat berharga. Kematian is the death of his faithful servant. Hamba-hamba yang setia. Saudara, kata bahagia ini dalam bahasa aslinya adalah yakar. Alkitab menuliskan 36 kali dituliskan dalam firman Allah. Artinya bukan sekedar berharga, tetapi precious. Mahal, sangat amat mahal. Kata yang sama juga berarti sangat-sangat amat berharga. Bahkan dikatakan sebagai excellent, sempurna. Sempurna kematian orang-orang yang dikasihinya. Engkau dan saya sempurna di dalam Kristus. Highly value, engkau sangat bernilai di hadapan Tuhan. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir sekalipun engkau menghadapi namanya kematian. Karena firman Allah menuliskan yakar, highly value, sangat bernilai. Bahkan dalam artinya yang lain lagi, boleh glorious, adalah mulia. Orang yang mati di tangan Tuhan, di hadapan Tuhan, di pandangan Tuhan adalah orang yang mulia. Sangat baik, splendid. Kenapa saudara terkasih dalam Tuhan? Sebab 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu yang mewarisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus,
yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan bercacat. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan engkau sangat bernilai, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Saudara, katakan sebelah kanan kiri, engkau orang yang sangat bernilai, engkau Allah yang sangat berharga, engkau orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Jangan takut, jangan khawatir mengalami apa yang ketakutan, mengalami namanya kematian, saudara. Sebab engkau dan saya adalah orang yang berharga di mata Allah. You are precious. Bukan karena engkau yang berharga, karena engkau ditebus dengan darah Kristus yang luar biasa. Haleluya. Yang tidak bisa dibeli dengan emas dan perak. Darah Kristus yang dicurahkan buat saudara dan saya. Itulah mengapa engkau sangat-sangat berharga. Sebab Filipi 1 ayat 21-22 sampai 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Dikatakan lagi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa saudara? Keuntungan. It's gain. Keuntungan. Bahasa aslinya kerdos. Gain. Keuntungan. Tetapi bukan artinya saudara mendengar ini, kalau gitu Pak lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Itu berarti engkau mencuri haknya Tuhan. Kalau engkau berkatakan adalah keuntungan, Pak, kalau gitu saya nggak perlu pakai masker, saya keluar, saya peluk-pelukin, saya cium-ciumin orang yang COVID-19, saya datang ke IGD, datang ke orang-orang yang sakit, Pak Pendeta, kan keuntungan bukan seperti itu, tetapi itu berarti engkau mencuri haknya Tuhan. Karena kematian adalah haknya Tuhan semata-mata. Mengatasi ketakutan atas kematian. Mengapa? Karena engkau sesungguhnya kalau dipanggil Tuhan sebagai orang percaya adalah orang yang beruntung. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai 13. Firman Allah menuliskan yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari seri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kata berbahagia artinya makarios, bahasa aslinya artinya diberkati. Happy, sukacita. Bersukacitalah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Berarti diberkatilah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Jangan takut mengatasi namanya kematian, saudara terkasih dalam Tuhan. Sebab itu adalah haknya Tuhan. Saudara terkasih, Roma 4 ayat 4 berkata, kalau ada orang bekerja upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Memang ketika engkau percaya kepada Kristus adalah anugerah yang tidak bisa kita beli. Anugerah semata-mata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, firman Allah katakan. Kita percaya kepada Kristus anugerah. Tetapi dalam hal ini ada hal yang berbeda, saudara. Ketika engkau menjadi orang-orang yang mati dalam Tuhan dikatakan berbahagia. Kalau kita bekerja, orang bekerja upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Artinya apa, saudara terkasih dalam Tuhan? Keselamatan itu anugerah Tuhan. Tetapi ketika engkau melakukan pekerjaan di dunia ini, pekerjaan Tuhan. Ketika engkau melayani, engkau giat melayani, tidak pandang apapun yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin engkau dalam hal kekurangan secara dunia, tetapi engkau sedang menabung harta di surga. Dikatakan ada upahnya, saudara.
Orang-orang hamba-hamba Tuhan yang maaf mungkin dikatakan melayani gereja-gereja yang kecil. Tetapi ingatlah, taat dan setia. Sebab ada upah yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, buat orang-orang yang setia. Sebab iman Kristen bukanlah iman keselamatan seperti timbangan. Kalau aku berbuat baik, itu bisa menyelamatkan aku. Tetapi perbuatan baik itu dihitungkan sebagai upah saudara. Keselamatan bagi orang percaya sudah pasti, engkau selamat percaya kepada Kristus. Tetapi engkau dan saya akan menerima upah ketika engkau melakukan hal-hal, melakukan apa yang Bapa di surga kehendaki. Saudara terkasih dalam Tuhan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Saudara, saya ingatkan kembali bahwa kematian itu adalah pintu kita masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan kekal. Apakah dalam kemuliaan kekal bersama Kristus Yesus dengan menjadi orang yang percaya kepada Kristus Yesus? Firman Allah berkata, "Fear not, jangan takut. I have overcome the world. Aku telah mengatasi dunia." Saudara, terakhir sebelum saya menutup firman Tuhan, ada sebuah kesaksian yang sangat amat memberkati. Kesaksian dari seorang ibu ini, dia bersaksi, namanya Ibu Esau. Dia menyaksikan anaknya pada tanggal 21 Juli yang lalu menderita COVID-19, tetapi bukan sekedar COVID-19, saudara. Anaknya baru usia 3 tahun 11 bulan. Bulan depan akan menjadi usia 14 tahun. Nama anaknya adalah Akasio John Godwin. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika anaknya merasa demam, hari pertama diberikan obat demam. Kemudian hari berikutnya juga masih seperti biasa. Tetapi tubuh anak itu masih kuat, saudara. Kemudian tetapi anak itu mulai tidak bisa makan karena dari kecil, kata ibunya, dikatakan dia hanya bisa minum susu. Tetapi dia sejak tidak mau minum susu lagi selama 2 hari, orang tuanya gelisah dan membawanya ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu akhirnya dites PCR, ternyata PCR-nya positif, saudara, COVID-19. Kemudian lagi dicek lagi secara global, darahnya itu ternyata HB-nya itu 2,7, saudara, 2,7. Normal anak-anak itu 11,5 HB-nya. HB itu adalah sel dalam merah dalam kehidupan, dalam darah kita, dalam tubuh kita. Dia hanya 2,7. Rumah sakit menolaknya, dikatakan tidak bisa ditangani di sini, apalagi COVID. Ibu bawa lagi ke rumah sakit yang lain, Bu. Kemudian dibawa anak ini ke rumah sakit yang lain. Rumah sakit yang berkata ini pasti hasil labnya salah. Tidak mungkin ada orang bisa hidup dengan HB 2,7. Pasti sudah tepar. Tetapi anak ini masih bisa sehat seperti bermain-main sendiri. Sang ibu sangat amat khawatir. Karena sudah tidak bisa masuk makanan lagi, sudah tidak bisa masuk susu lagi. Anak ini tidak konsumsi apa-apa. Lalu dia minta dukungan doa terhadap orang-orang yang dikenal. Dan orang yang dikenalnya juga menghubungi orang-orang lain untuk didoakan. Untuk Tuhan mengadakan mujizat. Tuhan menolong anak ini. Anak yang belum usia 4 tahun yang HP-nya hanya 2,7. Ketika masuk ke rumah sakit lain lagi, dites lagi seluruhnya. Pasti hasilnya ini salah, lab yang lalu 2,7.
Ternyata di hasilnya lab berikutnya 2,6 HB-nya saudara. Lebih turun lagi. Dokter berkata, ini luar biasa pekerjaan Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Tuhannya ibu hebat. Anak ini masih bisa hidup, HB-nya hanya 2,6. Lalu dicoba untuk dioperasi. Kenapa saudara? Karena ketika mau diinfus transfusi darah tidak bisa. Karena HB-nya begitu turun dan tidak ditemukan nadinya saudara. Urat untuk dimasukin transfusi darah, nggak bisa. Akhirnya harus diapa? Harus dioperasi. Ketika mau dioperasi, dicoba disuntikkan saudara. Obat bius kali pertama tidak mempan. Lalu dokter mengatakan, ibu ini harus dicoba lagi. Dipasang obat bius kedua, disuntikkan lagi, dicoba lagi. Akhirnya saudara, tidak bisa juga, anak ini kebal. Lalu dokter mengatakan satu-satunya jalan ini memang harus dioperasi, harus transfusi dimasukkan. Hanya satu-satunya jalan. Anak ini akan merasakan kesakitan. Dioperasi secara dia sadar. Tetapi kemungkinan rasa sakitnya akan berkurang karena sudah 2 dosis yang dimasukkan. Lalu anak ini dioperasi, menyaksikan dirinya dibelek dan transfusi darah. Dokter mengatakan kemungkinan hidup hanya 50%. Tapi ibu ini sangat percaya. Tuhanku, Allahku, Yesus itu Allah yang hebat. Pasti Tuhan menolong aku. Dan akhirnya saudara, setelah dirawat di rumah sakit, akhirnya anak ini boleh pulang. HB-nya naik menjadi 9. Saudara, dokter katakan ini sangat amat tidak mungkin. Segala hasil-hasil lab asli dibawa, diminta persetujuan untuk ditandatangani oleh orang tuanya. Untuk sebagai penelitian pembelajaran. Karena tidak ada dalam sejarah orang yang HP-nya 2,6 bisa hidup. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada saudara dimanapun kau berada, kalau belum waktunya Tuhan panggil engkau, Tuhan, engkau pasti akan tetap hidup. Amin saudara. Jangan takut mengatasi kematian. Jangan takut mengatasi kematian. Firman Allah, ada satu bagian perkataan hamba Tuhan yang sering sekali saya bagikan. Dari almarhum Billy Graham, my home is in heaven. Rumah kita di surga. I'm just traveling through this world. Kita hanya menjelajah di dunia ini. Mengatasi ketakutan atas kematian. Jangan takut. Karena engkau berharga di hadapan Tuhan. Karena engkau adalah orang yang beruntung, kata firman Tuhan. Dan engkau adalah orang yang berbahagia. Mari kita pejamkan mata kita bersyukur atas firman Tuhan yang singkat ini. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang pagi hari mengingatkan kami tidak usah takut, tidak usah khawatir akan kehidupan yang namanya kematian. Karena engkau telah menang atas kematian. Engkau memberikan hidup yang kekal. Kematian hanyalah pintu kami menuju masuk ke dalam kekekalan kehidupan yang sesungguhnya itu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Engkau mengingatkan kami. Kami adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kita kami menjadi orang-orang yang setia Engkau panggil. Kami menjadi orang-orang yang beruntung di pandangan Tuhan ketika Engkau panggil. Dan kami menjadi orang-orang yang berbahagia, makarios, ketika Engkau panggil. Berikan kekuatan kepada setiap orang mendengar firman Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.